itu ada member Pipo, komunitas Pipo, ngajuin deket situ juga, ruko. Orang Bandung ngajuin ruko di situ. Ditolak, dianggap kurang layak untuk bengkel atau toko ban motor oleh franchisor. Kok yang si Bu itu ditolak, punya saya diterima? Nah, jawaban dari franchisor adalah, halo teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Pipo. Nah teman-teman, beberapa waktu yang lalu saya sempat cerita bahwa saya pembukaan toko ban motor franchise di Bandung. Ayo, yang belum sempat main ke sana, main dong. Kasih bisnis ke saya sedikit, belanja kalau di motor, ganti ban motor di situ ya, terutama yang Bandung Selatan. Nah, dari pengalaman kemarin teman-teman, saya mempelajari tentang satu hal, bahwa bengkel motor ini, propertinya kemungkinan besar ya teman-teman ya, tidak disukai sama bank. Kenapa? Ya kan, pertanyaannya gitu ya. Saya amatin sendiri, ada beberapa hal yang membuat properti ini tidak disukai oleh bank, properti bengkel motor. Tentu teman-teman, kalau mengenai lebar, nggak ada masalah. Lebarnya kemarin kan properti yang saya beli itu kan lebar 7, ke dalamnya 9 teman-teman ya. 7 kali 9, 62 meter persegi. Kok nggak 63? Ya mungkin geser miring sedikit lah teman-teman, tapi dihitung 62 meter persegi. Dan ini tidak bisa dibiayai oleh bank. Saya sudah ngajuin ke beberapa bank, tolak semuanya. Kira-kira kenapa teman-teman? Sebelumnya adalah, ini kan di jalan Ciwastra di Bandung Selatan. Ternyata setelah saya ngobrol-ngobrol, selain saya mengajukan lokasi di situ, itu ada member Pipo, komunitas Pipo, ngajuin deket situ juga, ruko. Orang Bandung ngajuin ruko di situ. Ditolak, dianggap kurang layak untuk bengkel atau toko ban motor oleh franchisor. Nah, kemudian setelah saya tanya ke franchisor, kok yang si Bu itu ditolak, punya saya diterima? Nah, jawaban dari franchisor adalah, punya si ibu itu rukonya mundur dari jalan. Sementara punya Pak Pipo itu bagus karena nempel jalan. Nah, ini masalah teman-teman. Saya tanya, loh kenapa? Karena itu mundur Pak dari jalan, jadi nggak kelihatan. Kalau punya Pak Pipo di pinggir jalan, jadi kelihatan Pak, buat motor itu bagus. Orang langsung naik motor. Kita nggak perlu parkiran mobil, itu kita nggak perlu. Masa orang ke bengkel motor, beli ban motor, bawa mobil, Pak? Kemungkinan pasti bawa motornya, Pak. Jadi langsung aja yang masuk dari jalan. Nggak usah perlu ada parkiran mobil. Kalau parkiran mobil, malah bengkelnya jadi mundur. Jadi nggak kelihatan dari jalan. Saya mikir, iya juga ya teman-teman. Kalau teman-teman amatin kan bengkel-bengkel motor gitu ya, kebanyakan kan nempel jalan teman-teman. Dia tidak perlu ada parkiran mobil. Ngapain ada parkiran mobil? Orang ke toko ban motor ya naik motor, ke bengkel motor ya naik motornya, dan itu bisa langsung masuk bengkel. Nah, padahal seperti ini teman-teman, properti-properti seperti ini bank kurang suka. Kenapa? Karena bank itu biasanya melihat properti ini tidak ada GSB teman-teman. Biasanya kan sebenarnya bukan dari banknya, lebih ke arah peraturan pemerintah ya kan. Peraturan pemerintah itu kan bangunan selalu ada GSB, garis padas bangunan. Bisa dibilang 3 meter lah, anggap aja. 3 meter ini nggak boleh dibangun. Karena untuk rencana pelebaran, bisa jadi 6 meter nggak boleh dibangun, bisa jadi 10 meter nggak boleh dibangun. Tergantung rencana pemerintah untuk pelebaran. Biasanya secara umum pasti ada. GSB pasti ada. Ya minimal 3 meter kena lah. Apalagi di jalan besar komersil seperti ini, kena lah. Nah kalau bangunan ini kecil, katakanlah lebar 7, kemudian ke dalamnya 9, sementara GSB-nya 6 meter, karena di situ mau dibikin jalan raya. Ini kan jalan raya, biasanya nggak mungkin toko ban motor di dalam kampung gitu kan, enggak teman-teman. Kemungkinan besar di jalan besar ya kan, karena dia butuh cover area yang luas, misalnya 5.000 rumah, beda sama minimarket yang cuma 1.000. Kalau bengkel kan mungkin 5.000 meter, 5.000 rumah, pasti titik tengahnya di jalan besar. Jalan besar pasti GSB-nya gede, nggak mungkin. Jalan besar GSB-nya kecil itu nggak mungkin. Karena pasti ini kan sudah direncanakan akan dijadikan jalan utama, sehingga GSB-nya mundur-mundur semua. Nah, sehingga bangunan-bangunan
yang nempel jalan ini, begitu dihitung GSB, kadang-kadang jangan-jangan GSB-nya malah lebih gede daripada bangunannya. Bangunannya GSB-nya 6 meter, ternyata rumahnya cuma 5 meter misalnya ke dalamnya. Nah ini udah pasti, Bang, nggak mau Pak, karena ada GSB. Bener, properti saya yang di Bandung kemarin juga, itu kesulitan cari bank. Dari awal, kalau teman-teman saksikan video saya yang saya waktu itu sharing waktu pembeliannya, saya sudah ngomong, aduh ini properti susah untuk dimasukin ke bank. Waktu itu aja saya kan cerita, begitu saya ketemu pemiliknya kan juga bisnisnya di bengkel motor ya. Saya langsung ngomong sama penjualnya, Pak, Bapak nggak pernah kredit bank ya Pak ya. Kenapa? Karena saya ngelihat properti yang dijual itu kena GSB. Terus saya kan datang ke bengkel utamanya dia, itu juga nempel jalan, bengkel motor itu nempel jalan. Terus saya diajak ke rumahnya dia untuk ngobrol di dalam gang. Saya bilang, waduh, ini nggak bankable semua ini propertinya. Saya yakin orang ini pasti nggak pernah kredit bank. Kalau yang sering kredit bank seperti saya, milih properti pasti milih yang ada GSB. Kalau yang kemarin memang saya iseng teman-teman, karena saya ingin tes waralaba ban motor yang ini bagus atau enggak, supaya saya bisa sharing ke teman-teman. Jadi teman-teman, untuk bengkel motor ini kemungkinan besar, saya bisa salah ya. Kalau salah tolong ditulis di komen ya. Saya melihatnya kesulitan utamanya nanti cari pembiayaan dari bank, karena bengkelnya nempel ke jalan raya semua, sementara jalan raya biasanya ada GSB. Gimana teman-teman? Teman-teman yang bisnis bengkel motor di sini ada? Atau ada yang bisnisnya toko ban motor, propertinya nempel ke jalan atau mundur dari jalan? Kalau nempel ke jalan gimana? Bisa dapat kredit dari bank? Nah, bisnis-bisnis apa lagi ya yang selain toko ban motor ini yang nempel ke jalan? Nanti teman-teman tulis di komen, kita ngobrol-ngobrol lagi di komen. Tapi dari kesimpulan pengalaman saya untuk yang toko ban motor di Bandung ini, masalah utama toko ban motor saat membeli propertinya adalah sulit mencari kredit dari bank. Alternatifnya gimana teman-teman? Alternatifnya satu, beli cash kalau punya cash. Alternatif kedua, kalau mau kredit, menjaminkan properti yang lain. Tapi kan nggak bisa gini terus, ya kan? Iya, kalau rumahnya misalnya dijaminkan untuk beli satu bengkel inilah, terus berikutnya kalau mau beli bengkel-bengkel berikutnya gimana dong? Kesulitan lagi. Alternatif ketiga, teman-teman harus punya sumber pembiayaan non bank, ya. Misalnya punya investor, punya nyicil ke penjual atau apapun. Atau alternatif keempat, ya teman-teman bikin bengkelnya memenuhi kriteria peraturan pemerintah, mundur GSB-nya. Tapi dengan seperti ini apakah akan mengorbankan bisnis atau tidak? Karena bisnis secara umum kalau bangunannya maju ya lebih kelihatan dari jalan daripada mundur dari jalan. Padahal kan kita memang lebih penting maju karena tidak perlu parkir mobil. Demikian dari saya untuk sharing tentang properti toko ban ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman. Salam pasif income properti. Terima kasih telah mengikuti video hingga selesai. Untuk yang belum subscribe, ayo subscribe channel Pipo Hargianto dan klik lonceng notifikasi untuk mengikuti video-video selanjutnya. Teman-teman juga bisa mengikuti seminar-seminar yang saya bagikan. Silakan daftar melalui nomor berikut.